Suaminya masih ngeyel, kemudian kami paksa suaminya untuk hadir untuk riyadhah berdua. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? H-7. Apa Bapak dan Ibu? Si yang mau nyita Bapak dan Ibu membatalkan penyitaan. Siapa yang membatalkan? Pemenang yang lelang tadi, yang sudah mau nyita, dia membatalin. Polresnya dibatalin, kepala desanya dibatalin, Satpol PP-nya dibatalin. Jos apa jos banget Bapak Ibu? Keren. Nah, metode Bapak dan Ibu, pendekatan yang kita pakai adalah dengan metode riyadhah. Kita ada apa Bapak Ibu? Riyadhah. Ayo Bapak dan Ibu, bismillah. Ketika sesuatu yang tidak rasional kita mendekat sama Allah, maka Allah akan selesaikan persoalan kita. Utang panjenengan Bapak dan Ibu, kita sudah coba dengan okol, akal, lunas tidak? Tidak. Belum Bapak dan Ibu. Bismillah, kita coba dengan metode riyadhah. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini Bapak dan Ibu, yakini dulu Bapak dan Ibu bahwa ini adalah metode yang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Catat Bapak dan Ibu, At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Garis bawahi Bapak dan Ibu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan apa Bapak Ibu? Kalau kita butuh lunas, berarti Bapak dan Ibu Allah akan berikan jalan lunasnya. Dari mana Bapak dan Ibu? Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertanyaan besarnya Bapak dan Ibu, kalau Allah ngendiko kita akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Bapak dan Ibu, pertanyaannya, bisa kita tebak nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi Bapak dan Ibu, yang dimaui dari ayat ini adalah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Hari ini Bapak dan Ibu, kita diminta untuk menyerah. Apa Bapak Ibu? Kita sudah berusaha luar biasa Bapak dan Ibu, tapi nggak lunas-lunas. Coba sekarang jenengan doanya, ikuti saya Bapak dan Ibu. Ya Allah, saya menyerah ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba nggak sanggup menyelesaikan urusan utang ini. Bisa Bapak dan Ibu? Akhirnya nanti akan muncul kata la haula wala quwata illa billah. Pertolongan Allah hanya akan turun ketika jenengan kibarkan bendera putih, menyerah sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah akan driving kita, Bapak dan Ibu, ketemu siapa, ketemu apa, itu urusannya Allah. Coba jenengan ikuti nanti riyadhah 40 hari, di situ nanti jenengan akan di-drive Allah seperti apa, kami pun tidak tahu. Jenengan dengan persoalan sekian miliarnya, jenengan dengan persoalan sekian puluh jutanya, masing-masing akan ketemu keajaiban yang berbeda. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, dosa adalah penyebab masalah. Mau dibaca Bapak Ibu? Dosa adalah penyebab masalah. Jelas ya ayatnya? Kita baca di sini Bapak dan Ibu. Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kita kenapa terjebak utang begitu luar biasa, kita ada persoalan yang luar biasa, ini sebab dari perbuatan kita sendiri. Kita tadi sudah belajar Bapak dan Ibu, kesalahan pertama kita apa? Rasulullah tidak mau kita ngutang, kita malah jadi hobinya ngutang. Yang kedua, riba dosa besar, tapi kita malah selalu berakad riba. Tadi sudah dibahas SOP-nya, mudah-mudahan nanti jenengan bisa praktekkan semuanya.
Siap Bapak dan Ibu? Siap ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu. Ayo kita baca Bapak dan Ibu. Dosa menyempitkan rizki. Ayo, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang ia lakukan. Jadi apa Bapak dan Ibu yang membuat hidup kita morat-marit seperti ini Bapak dan Ibu? Dosa. Jadi langkahnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke apa yang harus kita lakukan adalah checklist muhasabah diri tentang dosa. Oke, jadi sampai di sini ya. Oke Bapak dan Ibu, monggo. Ayo. Nanti kalaupun ada Bapak dan Ibu, kita bismillah, saya harus sholat taubat dosa ini ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, checklistnya adalah dosa syirik Bapak dan Ibu. Syirik itu dosa menduakan. Kita mulai percaya dengan hal-hal kekuatan selain Allah. Yang paling real biasanya pas kemarin bisnis agak kolaps, biasanya kita sering konsultasi kemana? Orang pintar. Berarti nek sing ngomong ke wong pintar berarti wong. Cirinya apa Bapak dan Ibu? Minta pesugihan ke dukun sing ora sugih. Itu cerdas apa enggak cerdas Bapak dan Ibu? Enggak cerdas belas ya. Itu mau umat mencari solusi sing ora bener ya. Pergi ke dukun pesugihan sing ora sugih. Nah, di sana nanti kita akan diberikan apa Bapak dan Ibu? Jimat. Dikasih ayat kursi tapi ditulis di kertas, kemudian dilipat-lipat, ditempel di mana? Pintu. Biar apa? Satu, aman. Dua, laris tokonya dan lain sebagainya. Ini malah jadi jimat, malah mensekutukan Allah. Ini Bapak dan Ibu akan menjadi sumbatan rezeki yang luar biasa karena Allah marah besar dengan dosa syirik. Ini harus ditaubati. Oke, catat Bapak dan Ibu, nanti kita sholat taubat atas dosa syirik. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah dosa meninggalkan sholat. Pangapunten Bapak dan Ibu ya. Kemarin kita lama ya dalam satu masa yang menomorsekiankan sholat. Ketika adzan berkumandang kita masih asik berbisnis Bapak dan Ibu, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana respon kita Bapak dan Ibu? Allah berkata kepada kita, hayya 'alas sholah. Ayo renyo pada sholat. Hayya 'alal falah. Kesinilah aku akan berikan kemenangan bagimu. Kita langsung datang atau mengkosek Bapak Ibu? Kita menunda. Atau bahkan kita masih meninggalkan. Ngeri Bapak Ibu, ini dosa. Ini harus ditaubat. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, coba kita checklist sekarang durhaka kepada orang tua dan saudara. Banyak Bapak dan Ibu yang kami cermati ya, yang konsultasi dengan kami, ini rata-rata banyak yang berpersoalan dengan mertuanya. Wabil khusus ibu-ibu biasanya ya. Ayo, yang masih nengan sama mertua segera datang minta maaf. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Ayo. Kemudian yang berikutnya riba ya. Ini tidak saya bahas. Jangan nanti malam baca lagi 13 fakta tentang riba. Kemudian Bapak dan Ibu, dosa dolim ke pasangan. Pengampunan.
sambutan ya, terutama wabil khusus yang bapak-bapak di depan ya. Istri kita ini menjadi korban utama ya, kedahsyatan riba kita ya. Jadi semuanya habis buat cicilan, istri dapat apa bu? Dapat apa bu? Turahan. Dapat apa bu? Ayo katakan, tapi sering. Ora turah. Turahan, tapi ora turah. Ini kejadian bapak-bapak ya. Tapi jangan khawatir Pak, saya bela Bu. Bapak ngutang itu demi membahagiakan ibu. Saya bela ya. Ayo Bapak dan Ibu, bismillah. Pulang dari sini mesra-mesraan, monggo nanti pulang ya sambil muhasabah, saling memaafkan. Sakit ya Bapak Ibu? Sakit ya? Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, checklist yang berikutnya adalah dosa pelit, kikir, anti sedekah. Ya. Nanti Bapak dan Ibu di Riyadhah dengan ada program setiap pagi jenengan harus sedekah subuh. Sedekah apa Bapak dan Ibu? Subuh. Tiap subuh nanti jenengan sedekah, monggo semampu jenengan berapa. Tapi tolong disiapkan dari awal. Contoh programnya mau sedekah subuh sebulan, berarti 30 hari. Jenengan siapkan, nek mampune nembe 2000 Bapak dan Ibu, siapkan 2000 kali 30. Pokoknya lembarannya 30. Kalau 5.000 ya kali 30. Kalau mau 10.000 ya berarti 300.000. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya, 30 hari ke depan. Jangan tidak disiapkan. Karena seringnya Bapak dan Ibu, pas waktu kita mau sedekah subuh tidak ada uangnya gitu. Arab saya ketemu, kita belum sanggup gitu. Akhirnya harus rasa sedekah subuh. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Saya doakan jenengan yang nanti sudah lunas, kita nanti sedekah subuhnya minimal 100.000 per pagi. Amin. Kemudian yang berikutnya, nah, ayo 40 hari ke depan kita lihat Bapak dan Ibu, nggak usah gibah, nggak usah ngomongin orang, direm dulu. Malah saran saya, kurangi intensitas jenengan membawa alat komunikasi. Bisa kurangi ini mungkin. Bermedia sosial, ya nggak penting kurangi. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, checklist dosa adalah kita lama tidak belajar agama. Jadi, insya Allah nanti programnya kelas workshop lunas ini, insya Allah nanti kita setiap Selasa Bapak dan Ibu kita akan ngaji, akan taklim sarang. Yang pertama Bapak dan Ibu, 1 jam pertama kita akan nambah ilmu agama lagi. Kemudian 1 jam lagi adalah konsultasi lunas. Jadi nanti bisa share tentang persoalan panjenengan, perkembangannya seperti itu. Dan boleh Bapak dan Ibu silahkan jenengan juga taklim di tempat yang lain. Yang penting setiap pekan paling enggak 3 atau 4 kali taklim jenengan ikuti. Selama 40 hari ke depan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, dosa muamalah ya. Pada perdagangan, pada pertanian, pada peternakan ya. Ini nanti kita akan bahas ya. Contoh ya, jual beli gorok. Ini kalau pertanian kita sering beli sawit itu namanya apa? Nebas ya. Itu goror itu nggak jelas kiloannya berapa, di atas berapa, nanti di bawah berapa, tapi spekulasi. Nah ini kan masuk jual beli goror, akad ganda. Kalau ada yang mengurangi timbangan Bapak dan Ibu, ayo ini kita taubat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kita muhasabah tentang dosa zina masa lalu atau saat ini. Khusus bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kalau memang Anda pernah dosa zina di masa lalu, tidak perlu diceritakan kepada siapapun, jangan langsung tobat kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun atas dosa zina yang saya pernah lakukan di masa lalu, dan ini harus dengan sholat taubat. Jadi step pertama Bapak dan Ibu, di Riyadhah 40 hari
adalah jenengan harus melakukan sholat taubat setiap hari atas dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Sholat taubat sudah paham ya Bapak Ibu? 2 rakaat dengan niat sholat taubat. Kalau dosa besar, jangan sebutkan dosa apa yang jangan lakukan. Jangan mohon ampun kepada Allah, ikrar tidak mengulang lagi dan memperbanyak istighfar. Step pertama bisa dipahami Bapak Ibu.